Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rusdian, Dr. Uli, dan selamat siang kepada guru-guru saya yang sudah hadir di sini juga dan kepada semua teman sejawat. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membawakan tentang endoscopic maxillary sinus surgery for papilloma inverted. Jadi inverted papilloma pada daerah sinonasal merupakan tumor yang jinak, pertumbuhannya lambat, tapi walaupun lambat biasanya tumbuh dalam sifat yang persisten. Kemudian biasanya juga sering menyebabkan destruktif lokal dan juga angka rekarensi yang tinggi mencapai 10-25,3%. Dan 10% akan mengalami transformasi menjadi ganas, terutama pada kasus-kasus tumor yang dibiarkan dan tidak dilakukan operasi dan dengan ukuran yang cukup besar, dan juga memiliki kecenderungan untuk tumbuh di berbagai tempat. Selain itu juga sifat dari tumor ini, meskipun jinak, bisa menyebabkan destruksi lokal, misalnya di daerah sekitar tulang, di daerah sekitar sinus paranasal. Oke, ini adalah hasil pemeriksaan histopatologis. Jadi kalau kita lihat pada pemeriksaan endoskopi, tampak massa yang seperti anggur, kadang-kadang mirip menyerupai polip. Sehingga ketika ada, misalnya kita curiga suatu polip unilateral berbentuk anggur, maka kita harus melakukan biopsi untuk memastikan bahwa itu bukan suatu papilloma inverted. Nah, kalau dari pemeriksaan histopatologis, pada yang inverted, jadi papilloma itu ada beberapa jenis. Nah, untuk yang inverted, biasanya dia akan masuk ke dalam stroma. Jadi walaupun dia tidak ganas, dia sifatnya memasuk ke dalam stroma mukosa atau tulang. Inilah yang menyebabkan rekarensinya tinggi. Kalau kita misalnya ketika dia sudah menginversi ke dalam tulang di bawahnya, kita hanya mengangkat mukosa dan mengelupas mukosa tanpa melakukan pengeboran, biasanya akan terjadi kekambuhan. Dan yang tanda khasnya biasanya kalau dari pemeriksaan CT scan kita lihat adanya tanda-tanda hiperostosis, yaitu remodeling tulang di daerah pangkal tumor. Maka ketika kita menemukan ada tanda-tanda hiperostosis, sebenarnya itu kita beruntung karena kita bisa menentukan di mana perlekatan atau pangkal tumornya. Nah, oleh karena itu memang teknik operasi yang direkomendasikan harus complete surgical treatment. Artinya kita benar-benar harus mengangkat tidak hanya seluruh tumor, tapi juga terutama daerah perlekatan atau pangkalnya. Karena kalau kita tidak bersih di daerah perlekatannya, biasanya akan terjadi rekarensi. Mohon maaf. Nah, dulu konsepnya adalah karena memang tumor ini jenisnya sangat tinggi rekarensinya, konsepnya adalah harus melakukan operasi yang agresif untuk mencegah kekambuhan, yaitu dengan open approach, ya, rhinotomy lateral, dengan medial maxillectomy, dengan open approach, atau Cadwell-Lacq, atau sublabial incision. Tapi saat ini sudah terjadi perubahan paradigma. Karena sebenarnya yang menyebabkan rekarensinya bukan masalah seberapa besar approach yang kita lakukan, tapi kegagalan kita untuk menentukan di mana pedikelnya atau perlekatan tumornya. Sehingga saat ini konsep yang dianut adalah pedicle oriented endoscopic surgery atau origin oriented management, tergantung dari berbagai macam literatur berbeda-beda namanya, atau targeted approach to base lesion. Jadi yang kita kejar adalah pangkalnya. Ini adalah suatu meta-analisis yang dilakukan untuk melihat perbedaan seberapa besar kekambuhan yang membandingkan antara yang konvensional dengan open approach dibandingkan dengan endoskopi. Dan ternyata hasilnya cukup bermakna, dengan endoskopi justru didapatkan rekarensi yang cukup rendah. Jadi sebenarnya saat ini yang dianut adalah justru dengan endoskopi kita bisa identifikasi perlekatan dan bisa mencegah kekambuhan yang lebih tinggi daripada operasi yang dengan open approach.
Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan konsep, dulu memang klasifikasi yang sering digunakan adalah Krause ya. Jadi biasanya yang dilihat itu adalah derajat perluasan tumor. Jadi ada dengan melihat seberapa besar tumornya dan seberapa jauh luasnya. Namun sekarang ada klasifikasi yang baru yang berdasarkan perlekatannya. Jadi kalau stadium 1 kita lihat di sini memang terbatas misalnya di daerah kavum nasi, di daerah kongka media, kongka inferior, di daerah septum. Maka operasi yang disarankan hanya cukup simple tumor resection, misalnya dengan kongkotomi atau mengangkat tumor di daerah septum. Kemudian stadium 2 belum berubah. Nah, ini tadi stadium 1 ya, ketika tumor hanya terbatas di kavum nasi. Jadi dengan pengangkatan kongka saja misalnya sudah cukup dan biasanya tidak terjadi rekarensi. Lama. Stadium 2. Nah, untuk stadium 2 adalah tumor-tumor misalnya hanya terbatas di sinus ethmoid, kecuali supraorbital cell, atau tumor yang berasal dari, kita lihat pada gambar B, C, daerah posterior, lateral, atau superior dari maksila. Kemudian sphenoid, di sinus sphenoid daerah medial dari Steinberg canal, dan frontal di daerah midline ya, di lamina papyracea, midline daripada lamina papyracea. Nah, ini sebenarnya adalah daerah yang cukup mudah untuk dijangkau dengan operasi endoskopi. Dan ini masuk stadium 2 dan operasi yang disarankan adalah endoscopic sinus surgery tergantung dari lokasi tumor. Kemudian stadium 3 kalau sudah berada di daerah yang sulit untuk dijangkau, contohnya di daerah superior orbita, kemudian di daerah, kalau di maksila, di daerah inferior, daerah dinding depan maksila atau medial wall dari sinus maksila, kemudian juga daerah sphenoid, lateral dari Steinberg canal. Ini kalau kita lihat ada teknik yang disarankan, yaitu kalau di superior orbita, itu disarankan untuk endonasal approach draft 2B, minimal draft 2B, ditambah dengan reseksi terhadap lamina papyracea. Kemudian kalau di daerah inferior, biasanya disertai dengan endoscopic sinus surgery dengan prelacrimal duct approach. Kalau daerah sphenoid sudah bilateral, maka yang disarankan adalah ISS acid sphenoid rostrum process approach. Jadi diangkat rostrumnya. Nah, kemudian kalau pada sinus frontal pada gambar I itu lamina, kalau dia masih terbatas di midline antara jarak lamina papyracea terhadap central pupil, biasanya yang disarankan adalah draft 2B atau dengan draft 3 atau modified Lothrop. Nah, stadium 4 ini kalau di daerah frontal yang sudah masuk ke daerah lateral frontal. Maka ini tidak bisa dengan endoskopi saja, harus kombinasi dengan external approach, misalnya dengan Lynch incision. Oke, karena saya hari ini akan membahas terbatas di maksila, maka yang saya fokuskan pada hari ini adalah teknik untuk pengangkatan tumor dengan medial maksilektomi. Jadi medial maksilektomi ini adalah teknik operasi yang disarankan yang paling simple, yaitu dengan mengangkat kongka inferior, kemudian setelah melakukan giant antrostomy, kemudian diperluas ke arah anterior dengan mengangkat ductus nasolacrimal, sehingga nantinya pada setelah operasi kita akan mendapatkan satu ruangan, seperti yang gambar ini ya. Nah, kita lihat, kita bisa melihat lantai, kemudian dinding posterior, anterior, dan juga superior dan dinding lateral dari sinus maksila. Nah, ini ada beberapa klasifikasi untuk medial maksilektomi. Ada yang dengan preservasi terhadap kongka inferior. Jadi ada yang dipreservasi di posterior atau di superior, di posterior atau di anterior, dan mempertahankan ductus nasolacrimal tergantung dari perluasan tumornya. Ada juga yang dengan mega antrostomi saja dan mempertahankan sepertiga anterior dari si kongka inferior dengan ductus nasolacrimal yang intak, jadi tidak diangkat. Kemudian medial maksilektomi secara total, mengangkat kongka inferior secara total dan juga mengangkat ductus nasolacrimal. Nah, step by step untuk medial maksilektomi,
Langkah pertama adalah kalau memang masanya sudah memenuhi kafumnasi, yang harus kita lakukan adalah debulking terlebih dahulu tumor yang ada di kafumnasi. Tujuannya adalah untuk melihat landmark anatomi di daerah dinding lateral supaya kita bisa mengidentifikasi unsinatus, kemudian ostium, congca medium. Jadi harus dibersihkan dulu yang di daerah kafumnasi. Kemudian setelah itu kita harus mengekspos sinus maksila. Kita buka dengan cara wide medial maxilla medial antrostomy atau endoscopic medial maxillectomy. Jadi setelah dibuka unsinatus diangkat, kemudian ostium diperlebar, giant antrostomy ke arah postero inferior, kemudian kita paparkan kondisi di dalam rongga sinus maksila sambil mencari perlekatannya. Yang menjadi masalah adalah kalau dari CT scan kita tidak menemukan tanda-tanda hiperostosis. Maka berarti kita harus pelan-pelan untuk mengangkat tumornya untuk mencari di mana perlekatannya. Jadi mengangkat tumor pelan-pelan dan diidentifikasi daerah perlekatan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi area perlekatannya, kita lakukan mucosal stripping. Kemudian kita periosteum ablation. Setelah kita kelupas mukosanya, kita lakukan kauterisasi di daerah periosteumnya. Kemudian daerah yang hiperostosis atau perlekatannya kita lakukan pengeboran. Setelah itu juga boleh ditambah dengan kauterisasi di daerah tulangnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh kasus pasien saya. Kalau kita lihat ini di daerah sinus maksila kanan, terbatas daerah sinus maksila kanan. Dan kalau kita lihat terdapat area hiperostosis di daerah lateral posterior dari sinus maksila. Kemudian saya lakukan, kelihatan nggak videonya? Videonya bisa ditampilin. Pertama adalah debulking dari tumor di daerah kafumnasi. Ya, jadi kita debulking, kemudian dibersihkan sampai kita mengidentifikasi area kompleks osteomeatal. Nah, pada kasus saya ini sudah terjadi destruksi daerah dinding medial dari maksila, ya. Jadi tumor sudah keluar dari fontanelnya, sudah destruksi, tumornya sudah keluar ke kafumnasi. Kemudian saya lakukan debulking sampai bersih di daerah kafumnasi untuk mengidentifikasi congca media, kemudian kompleks osteomeatalnya. Bisa dipercepat sedikit, pelan-pelan percepatnya videonya. Oke. Lagi dipercepat lagi. Nah, itu kita sudah identifikasi nasofarinx, kemudian congca inferior, kita lihat congca inferior sudah terdorong ke medial. Kita lihat dinding lateral hidung sudah destruksi, ya, dipenuhi oleh massa tumor. Ini bisa digunakan dengan kalau kita tidak memiliki microdebrider, bisa dengan manual dengan forceps, ya. Nah, kemudian identifikasi prosesus unsinatus, percepat lagi sedikit. Nah, kalau biasanya memang akan banyak oozing, ya, perdarahan, biasanya kita tampon pelan-pelan untuk mencari landmark anatominya supaya tidak, kadang-kadang kalau tumornya cukup besar dengan perdarahan yang cukup masif biasanya bisa terjadi komplikasi. Jadi kita harus pelan-pelan dengan sabar mengerjakannya. Nah, ini kita lihat di daerah meatus media juga tumor sudah keluar. Kemudian dilakukan unsinektomi. Percepat sedikit lagi. Ya, unsinektomi dan giant antrostomy, mega antrostomy, diperluas ke posterior ke inferior. Ya, bisa dilakukan dengan tampon berulang, ya, kalau terjadi perdarahan. Lanjut lagi, dipercepat sedikit lagi. Ya, ini dilakukan unsinektomi, dilakukan oleh adik PPDS, ya, residen saya. Jadi biasanya saya mengajarkan kepada adik PPDS untuk menggunakan backbiting, ya, karena sebenarnya untuk pemula itu lebih aman untuk menggunakan backbiting pada saat melakukan unsinektomi. Bisa dipercepat lagi. Nah, setelah dilakukan unsinektomi dan pelebaran dari ostium, kita identifikasi dan bersihkan tumor yang ada di dalam sinus maksila. Percepat lagi. Sambil mencari perlekatannya. Lagi. Cukup banyak, ya, perdarahannya. Dan juga biasanya kita lakukan ethmoidektomi anterior sebenarnya untuk identifikasi lamina papiraceanya sebagai batas dari operasi kita, ya, untuk landmark. Percepat lagi. Bisa dipercepat.
Lagi, ya. Dan ini di sini kita sudah mengidentifikasi daerah hiperostosis di daerah di daerah medial posterior, ya. Dan kemudian kita lakukan pengeboran. Setelah dikelupas mukosanya, kita lakukan pengeboran di daerah hiperostosis sampai rata dengan tulang-tulang di sekitarnya. Ya, periosteumnya sudah kita kelupas, kita lakukan pengeboran. Dan setelah itu dipercepat lagi, kita juga lakukan kauterisasi ya di daerah hiperostosis yang sudah kita bor untuk mencegah kekambuhan. Oke, jadi pada kasus ini saya tidak melakukan pengangkatan ductus nasolakrimal karena perlekatan lesinya ada di daerah posterior. Jadi saya sudah yakin bahwa ini cukup bersih. Jadi saya hanya melakukan simple medial maxilektomi tanpa mengangkat ductus nasolakrimal. Kita lihat dengan endoskopi 70 daerah anterior dari maksila cukup bersih. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya sudah jelaskan juga ya dokter pembicara sebelumnya, dokter Vicky. Kita kadang-kadang ada yang lebih sulit itu adalah kalau perlekatan tumornya ada di daerah anterior dari sinus maksila. Itu tidak bisa kita capai dengan teknik medial maxilektomi biasa. Ada dua teknik yang dianjurkan yaitu perilacrimal approach ya, dengan kelebihannya mempertahankan dari ini saya ambil dari Profesor Tiban ya. Jadi ini kasusnya recurrent, kemudian dilakukan insisi, tadi mungkin sudah dijelaskan lebih detail. Perilacrimal approach, insisi di daerah anterior dari kaput kongka inferior, kemudian insisi diperluas ke inferior untuk memperluas lapangan pandang. Ya, kemudian, nah ini kelebihannya kita bisa preservasi ductus nasolakrimal. Namun sebenarnya untuk membersihkan tumor daerah anterior cukup bisa bersih, namun kekurangannya untuk evaluasi pasca operasi. Jadi kalau kita dengan perilacrimal approach biasanya bisa dipercepat videonya. Kita agak sulit untuk evaluasi kontrol pasca operasi untuk melihat apakah terjadi kekambuhan. Ya, tadi sudah dijelaskan, mungkin percepat saja. Ya, dilakukan pengeboran ya sebelum di belakang dari apertura piriformis. Nah, di sini kita lihat meskipun di daerah anterior cukup bisa dievaluasi dengan jelas dengan teknik ini ya. Kemudian setelah itu mukosa dikembalikan lagi, ductus nasolakrimal tidak diganggu. Slide. Nah, ini adalah teknik yang mungkin lebih besar, yaitu modified Denker. Dengan modified Denker ini bisa di-play dan dipercepat videonya. Insisinya hampir sama dengan perilacrimal, cuman di sini kita mengangkat apertura piriformis. Jadi apertura piriformis di insisi, kemudian mukosa di depan anterior dinding maksila itu dilepaskan perlahan-lahan sampai periosteum dengan berhati-hati mengidentifikasi dari nervus infraorbita ya. Jadi jangan sampai kita mencederai nervus infraorbita. Kemudian dilakukan pengeboran, dipercepat pengeboran pada daerah apertura piriformis. Nah, kemudian percepat lagi. Ini setelah diangkat, ini teknik ini mengorbankan ductus nasolakrimal. Jadi ductus nasolakrimalnya diangkat. Oke, bisa dipercepat lagi. Jadi dinding anterior, apertura piriformis diangkat dan dinding medial juga diangkat. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan view yang cukup luas di daerah anterior, lateral, bahkan inferior dari sinus maksila. Percepat lagi sedikit. Ya. Ini teknik ini juga bisa menggunakan bor yang lurus ya. Oke, sedikit lagi. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Ini operasi pada kadaver ya, video pada kadaver. Hasil akhirnya percepat lagi ya. Jadi kelihatan semua daerah mulai dari inferior, lateral, anterior dari sinus maksila. Oke. Nah, ini dia kalau secara skematis ya, yang diangkat adalah daerah anterior dari maksila dan apertura piriformis. Oke, sebagai kesimpulan, saat ini staging system yang digunakan untuk pengangkatannya berdasarkan origin site, jadi berdasarkan perlekatan tumor, tidak lagi melihat seberapa luas tumornya. Kemudian complete surgical resection ini yang berasal dari daerah perlekatan yang tidak bersih itu akan menjadi penyebab utama terjadinya rekarensi.
Kemudian identifikasi penting sekali, baik itu dari CT scan sebelum operasi ataupun pada saat kita operasi kalau memang kita tidak bisa menentukannya dari CT scan. Oke, mungkin itu saja. Anterior, inferior dan lateral attachment dari maksila itu sebenarnya adalah daerah yang susah untuk di approach dengan teknik medial maxillectomy biasa, maka bisa dilakukan dengan dua teknik, prelacrimal atau modified Denker. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau prelacrimal bisa preservasi terhadap ductus nasolacrimal, sedangkan kalau modified Denker kita bisa luas aksesnya, post op kontrolnya juga lebih luas, tapi mengorbankan ductus nasolacrimal. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.